Apapun ilmu yang disampaikan pada dasarnya adalah mengingatkan kita betapa pentingnya kita meraih target di dalam keimanan ini, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah. Ketika keimanan sudah tertanam di dalam diri, terpatri di dalam hati, maka bukti keimanan itu diimplementasikan dengan melaksanakan amal-amal yang disyariatkan, dan target yang harus dicapai tentunya adalah ketakwaan. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu amalan ketakwaan itu adalah orang yang senantiasa memperhatikan perjalanan waktu. Mengapa demikian? Sebab di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan. Setiap pribadi, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa memperhatikan ma qaddamat, atas waktu yang sudah dilalui, masa yang sudah dijalani, apakah syarat dengan amal-amal yang bisa menjadi jaminan untuk memperoleh kemaslahatan kelak pada masa yang akan datang, yaitu di hari kebangkitan, atau belum. Jika kemudian hasil perenungannya merasa masih jauh dari kesempurnaan, wattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah senantiasa maha teliti bima ta'malun, atas apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan. Ayat tersebut di samping menjelaskan tentang waktu, karena ini momen mungkin kita kembali mengingatkan bahwa 2 hari yang lalu beberapa kaum muslimin, dan boleh jadi termasuk kita di antaranya, telah menjalani saum yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW bertepatan dengan hari ke-10 di bulan Muharram ini, yang dikenal dengan sebutan Asyura. Bahkan kemudian ada yang mengawalinya dengan di hari ke-9, dan ada juga yang mengakhirinya dengan hari ke-11, yaitu di hari Senin kemarin. Intinya adalah orang-orang tersebut berarti orang-orang yang menyadari adanya perjalanan waktu. Nah, bagi kita orang-orang yang beriman, untuk meraih ketakwaan, bahwa perjalanan waktu ini dijadikan sebagai momen untuk evaluasi, atau mungkin bahasa syariatnya kita sebut dengan muhasabah. Apalagi kita menyadari bahwa bulan ini Al-Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama, sebagai perjalanan siklus waktu beredarnya sistem alam semesta ini. Ini juga ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 36. Nah, berbicara tentang waktu, ada satu hal yang sangat menarik, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Asr, dan juga mungkin nanti bisa di-compare, dibandingkan dengan surah At-Tin. Sekilas mungkin mengingatkan bahwa tema surah Al-Asr wal Asri ini berbicara tentang waktu, atau seringkali diartikan masa. Tetapi yang harus dipahami adalah Al-Asru berasal dari kata asoro, ya'suru atau ya'siru, yang berarti secara bahasa meremas atau menekan dengan kuat. Ibaratnya kalau ini botol air minum yang tertutup rapat, kita tekan dengan kuat, sebuah tenaga pasti akan menyembur dari atasnya. Begitulah sifat asoro, meremas, menekan dengan kuat sesuatu sehingga apa yang ada di dalamnya menjadi tersembur keluar, tidak tahan dengan tekanan. Waktu sore disebut waktu asar.
juga diambil dari bahasa Arab. Bahkan sholat di sore hari disebut sholatul asar, kata dia sholat asar. Kenapa demikian? Sebab manusia bergerak beraktivitas dengan penuh gairah dan semangat sejak pagi hari, dengan tenaga yang masih fresh, semangat yang masih tinggi, leluasa untuk bergerak beraktivitas, terus bekerja mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga, letih lelah dirasakan di siang hari ini, bahkan kemudian puncak kelelahannya adalah di sore hari. Artinya dia sudah memeras tenaganya, memeras keringatnya. Berarti sore hari itu berharap ada hasil yang bisa dibawa ke rumah. Nah, demi waktu yang diperjuangkan seperti inilah yang menjadi rutinitas manusia, berharap ada hasilnya, tetapi oleh Allah disumpah merugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia yang berjuang, bekerja keras, mengeluarkan tenaga, pikirannya dan sebagainya dalam kiprah kehidupannya itu oleh Allah disumpah rugi, celaka, binasa. Dan salah satu bentuk kerugian yang paling mutlak itu adalah kelak di akhirat. Mereka termasuk orang-orang yang dijerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Lalu siapa yang dibebaskan dari itu semua? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman berarti dia yakin bahwa kehidupan ini bukan hanya sekedar sebuah rutinitas untuk menjalani atau untuk dijalani, tetapi kehidupan ini adalah semata-mata sebagai momen untuk terus-menerus meningkatkan kualitas diri di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beriman, sebab ada kata wa amilus shalihat. Bahkan dia tidak semata-mata untuk mencapai kesolehan pribadi saja, tetapi juga punya kesadaran untuk menyadarkan dan mengingatkan sesama. Wa tawassaw bil haqqi, menasihati kebenaran. Dan ia pun pasti dalam kehidupan dihadapkan pada sejumlah gangguan, tantangan, hambatan atau apapun itu, yang kemudian wa tawassaw bis sabr, selalu sadar pentingnya keistiqomahan dan kesabaran. Nah, ini soal Al-Asr. 4 poin itu merupakan poin yang sangat mendasar yang oleh Imam Asy-Syafi'i dipandang cukuplah sekiranya Al-Quran diturunkan hanya surah Wal-Asr saja katanya. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah Imam Ibnu Katsir menyamakan atau menyandingkan surah Al-Asr ini bahwa, atau surah At-Tin yang tadi saya sebut di awal, tidak ada beda nih dengan surah Al-Asr. Bapak Ibu pastinya sudah hafal juga dengan surah At-Tin ini. Allah berfirman wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Pembukanya diawali dengan sumpah. Sumpah berkaitan dengan demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi bukit Tursina dan demi negeri ini yang aman. Apa maksud sumpah? Sumpah ketiga sumpah ini, demi buah tin dan demi buah zaitun, ternyata ini sedang membicarakan tempat di mana asal buah tin dan zaitun itu adalah dari Palestina. Waktu Risin, bukit Tursina di Mesir, ini adalah negerinya Nabi Musa. Kalau tadi Palestina adalah negerinya Nabi Isa. Wahadal baladil aman, dan demi negeri ini yang aman, ini maksudnya negeri Mekah yang merupakan negerinya Rasulullah SAW. Jadi Allah bersumpah dengan ketiga negeri, di mana disinilah berasalnya para nabi yang tergolong ulul azmi, atau 5 nabi yang memiliki tekad yang sangat kuat, kesabaran yang sangat kokoh, perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa di dalam mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah dengan 3 di antara 5 nabi tersebut, yaitu demi negeri yang merupakan diutusnya Nabi Isa, kemudian Nabi Musa dan juga Rasulullah SAW. Artinya bahwa bagi Allah bersumpah dengan apapun itu merupakan kehendaknya, tapi bagi kita kalau bersumpah harus mengatasnamakan Allah. Dan apa yang menjadi objek sumpah Allah tentu memiliki sesuatu
keagungan atau keistimewaan. Mungkin kita tidak akan memperdalam dalam pembahasan ini, kita langsung saja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik keadaan, dalam sesempurna-sempurna kondisinya. Contoh misalnya kan ada makhluk yang sama-sama fisik dengan kita. Kalau dengan jin kan berarti makhluk spiritual, dalam arti maksudnya makhluk gaib ya. Yang sandingannya fisik dengan kita adalah binatang. Jelas jauh berbeda. Manusia diciptakan jauh lebih sempurna, bahkan boleh dibilang puncak kesempurnaan makhluk fisik adalah diciptakannya manusia dibandingkan dengan binatang. Dalam keadaan manusia pun ternyata di sini diciptakan dalam keadaan apa katanya? Sebaik-baik. Manakala setiap orang diciptakan kemudian oleh Allah ditanamkan ke dalam dirinya keimanan. Sebab tidak ada makhluk yang paling rendah di hadapan Allah kelak melainkan mereka yang dijerumuskan ke dalam api neraka, dan yang sudah pasti dengan api neraka itu adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Jelas sekali. Yang ketiga maknanya adalah sebaik-baik bentuk itu adalah katanya ketika manusia sudah diciptakan dengan keimanannya, kemudian diantarkan pada masa yang paling prima dari penciptaan manusia, dari mulai lahir bayi, kemudian masa anak-anak, masa remaja. Nah, masa yang paling sempurna dan paling prima itu adalah masa muda, di mana pikiran masih jernih, kekuatannya masih kokoh gitu ya, vitalitasnya masih tinggi, gerakannya masih gesit. Nah, itu adalah masa yang sebaik-baik bentuk ya. Tapi ketahuilah kata Allah, apapun istilahnya kebaikan yang diperoleh manusia itu, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan mengembalikan pada keadaan yang serendah-rendahnya. Apa keadaan yang paling rendah? Dalam terjemah disebutkan maksudnya adalah neraka. Dimasukkan ke dalam neraka itu adalah keadaan yang paling buruk, keadaan yang paling serendah-rendahnya. Tidak ada, tadi saya katakan ya, manusia yang paling rendah melainkan mereka yang kemudian akhirnya di akhirat mendapatkan siksa Allah dan abadi di dalamnya, na'udzubillah. Yang kedua maknanya adalah kerugian sebagaimana yang disumpah oleh surah Al-Asr. Dan salah satu bentuk kerugian yang dimaksud adalah, kalau tadi disebut masa muda berarti Bapak sudah menyadari apa yang dimaksud dengan kerugian, yaitu ketika dikembalikan, bukan dikembalikan, diantarkan menuju keadaan masa tua, katanya begitu. Jadi masa tua itu adalah masa yang paling merugikan. Jelas bisa kita pahami kenapa masa muda gesit, tenaga prima, gitu, pikiran jernih, tapi kalau sudah tua, mohon maaf misalnya ya, memang demikianlah keadaannya ya. Seiring dengan perjalanan umur kita berangsur-angsur kekuatan kita mulai menurun, bahkan kemudian semakin lemah. Pergerakan juga sudah tidak lagi segesit dulu. Dulu masih bisa ibaratnya melaksanakan atau melakukan olahraga-olahraga yang menggunakan memanfaatkan tenaga yang sangat besar, futsal, main bola dan sebagainya. Tapi kalau sudah begitu, apa yang bisa dilakukan? Bahkan kemudian pada saat itu yang paling merugikan adalah pada saat sudah tidak lagi berdaya, tidak mampu melakukan pergerakan, bahkan hanya sekedar tinggal di rumah, bahkan diam di atas kasur, tidak bisa bergerak. Itu adalah masa yang paling merugikan. Dan siapapun yang oleh Allah terus dipanjangkan usianya pasti akan berjumpa dengan keadaan seperti ini, gitu maksudnya. Nah, inilah radadnahu asfala safilin. Tapi lagi-lagi lanjutannya kan ada kesamaan dengan surah Al-Asr tadi ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Pasti memang mengalami masa tuanya, tetapi oleh Allah dikecualikan, dia akan terbebas dari kerugiannya, akan terlepas dari kebinasaan dan kehancurannya. Bahkan illal ladzina amanu, pasti karena keimanan itu bergandengan dengan wa amilus shalihat. Tapi lanjutannya berbeda dengan surah Al-Asr tadi. Allah berfirman, falahum ajrun ghairu mamnun, maka kelak mereka akan mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir. Apa yang maksud dengan kalimat ini? Salah satu tafsir yang menjelaskan bahwa ketika dia menjumpai masa tidak berdaya karena usia tuanya itu, tapi bagi orang-orang yang beriman menarik.
ternyata pahalanya terus mengalir. Karena apa? Karena yang dijadikan landasan diberikannya pahala bukan saat ketika dia kondisinya tua, tetapi ketika dia masih sebagaimana memanfaatkan usia mudanya. Walaupun mungkin dia tidak bisa lagi sholat berjamaah, hanya bisa duduk atau bisa berbaring, bahkan sholat pun dengan cara seperti itu, tidak bisa melangkahkan kaki ke jauh-jauh, jangankan ke masjid, keluar rumah pun tidak mampu. Tetapi ketika dulu usia mudanya dia manfaatkan tenaga untuk beramal soleh, untuk dimaksimalkan dalam ketaatan kepada Allah, maka itulah yang akan dijadikan landasan pahalanya. Inilah beruntungnya orang yang beriman. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin," katanya ya. Manfaatkanlah ketika kamu mengalami suatu keadaan, kesempatan, irtanim khamsan, yang 5 perkara, qabla khamsin, sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Dibuka oleh beliau, syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa? Sebab di situ Allah berikan kekuatannya, diberikan kesehatannya, diberikan keoptimalannya dalam segala sesuatunya. Maka manfaatkan keadaan itu untuk gesit, cekatan, sigap, tanggap, memperkaya diri dengan amal-amal ketaatan. Sebab ada nanti kalanya masa oleh Allah dipertemukan dengan masa tua yang tadi disebut merugikan. Tetapi saat itu ketika kita tidak berdaya, bahkan mungkin mohon maaf misalnya ada orang yang terserang stroke, dulunya ahli berjamaah sholat, maka boleh jadi orang tersebut sudah dipandang cukup beramalnya, cukup karena dulu memanfaatkan masa mudanya dengan berbagai macam ketaatan. Sekarang dia diistirahatkan, tapi Allah terus alirkan pahalanya sebagaimana dulu ketika dia sedang berluasanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, ini adalah cara kita mensyukuri akan perjalanan waktu dengan berupaya secara maksimal memanfaatkannya untuk amal-amal ketaatan. Dan kalaulah kemudian ada yang bertanya, gimana kalau kesadarannya datang pada masa usia tuanya? Ketika kesadaran itu datang, maksimalkan keadaannya semampu yang bisa dilakukan. Karena juga penutup dari 5 perkara tadi, Rasulullah bersabda, wa hayataka qabla mautika. Dan kalau hidup, manfaatkan masa ketika kau masih hidup sebelum nanti datang kematian. Sebab jelas kematian itu adalah awal mula penyesalan setiap manusia. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Ketika kematian mendatangi salah satu di antara kalian, maka berteriaklah orang-orang yang didatangi kematian itu, kembalikan aku la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku berkesempatan kembali untuk melaksanakan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah alasan yang dibuat-buat, alasan yang diungkapkan, diucapkan. Artinya Allah Maha tahu, sekiranya waktu dikembalikan, kesempatan diberikan, maka ia tetap dalam keadaan seperti sebelumnya. Wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau sudah datang kematian, di belakang mereka sudah ada dinding yang memisahkan antara tempat mereka dengan tempat orang-orang yang masih hidup. Itulah penyesalan pertama, yang mana kemudian nanti ada beberapa tingkatan penyesalan. Saya kira mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.